Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Kece. Kali ini Dapur Kece akan membagikan resep lapis belacan. Bagaimana cara membuatnya? Tonton terus sampai selesai ya. Bahan yang diperlukan adalah butter plus margarin 500 gram, gula halus 350 gram, kuning telur 30 butir, putih telur 7 butir, coklat bubuk 45 gram, susu kental manis coklat 1 kaleng. Saya menggunakan cetakan ukuran 18 x 18 yang sudah dialas dengan baking paper dan dioles dengan margarin ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita campurkan gula halus bersama butter dan margarin. Lalu kita mixer hingga kembang, putih, dan warna margarin dan butter ini terlihat pucat ya. Jangan lupa pinggir-pinggirannya selalu dibersihkan. Nah, hingga pucat seperti ini, kemudian kita masukkan kuning telurnya. Masukkan kuning telurnya sedikit demi sedikit ya. Jangan dimasukkan sekaligus. Kita mixer kuning telur ini hingga rata. Kemudian masukkan vanilinya. Kemudian kita masukkan coklat bubuk. Nah, ini adalah salah satu bahan yang menentukan kenapa lapis ini dibilang lapis belacan. Karena warnanya ini coklat dan terlihat mirip seperti belacan. Kocok coklat bubuk ini hingga rata ya. Mixernya gunakan yang speed paling rendah. Setelah coklat bubuknya tercampur rata, kita masukkan susu kental manis coklatnya. Jika teman-teman gak punya susu kental manis coklat, boleh kok gunakan susu kental manis yang putih. Setelah tercampur rata juga, kita masukkan 1 sendok teh pasta coklat. Ini opsional ya teman-teman. Aduk dengan spatula dan jika ingin menggunakan mixer, ingat gunakan speed yang paling rendah. Lalu kita sisihkan. Kemudian kita mixer putih telur ini. Dimixer hingga kembang ya teman-teman. Sampai jika dibalik dia tidak tumpah. Jika sudah selesai, kita campurkan putih telur ini ke dalam kocokan kuning telur dan butter tadi. Kita campurkan, boleh menggunakan spatula, boleh juga menggunakan mixer. Jika ada putih telurnya yang sudah mencair, jangan ikut dimasukkan ya. Aduk hingga rata dengan mixer dengan speed paling rendah. Adonan lapis belacannya siap. Kemudian kita persiapkan untuk memanggang lapisnya. Kita siapkan cetakan yang sudah dioles tadi, sendok sayur, gelas, alat penekan lapis, dan sendok makan.
Kita ambil 2-3 sendok sayur adonan. Jika ditimbang bisa sekitar 80 gram atau 85 gram. Ini untuk cetakan 18 kali 18 ya. Sebelum dimasukkan ke dalam cetakan, jangan lupa untuk dikocok terlebih dahulu. Kemudian ratakan menggunakan sendok makan. Diratakan hingga ke sudut-sudutnya ya teman-teman. Lalu kita masukkan ke dalam oven. Ovennya terlebih dahulu sudah dipanaskan 15 menit ya. Saya menggunakan oven gas seperti ini. Tidak ada pengatur suhunya, tapi api yang saya gunakan kira-kira seperti itu ya. Panggang lapis belacan ini menggunakan api atas saja. Lalu kita panggang kurang lebih sekitar 5-6 menit. Ini kita persiapan untuk lapisan yang kedua, sama seperti lapisan pertama tadi. Lapisan pertamanya sudah masak. Ups, agak sedikit gosong ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan lapisan pertama. Kita lanjut ke lapisan yang kedua, sama seperti tadi. Kita ratakan hingga ke sudut-sudut menggunakan sendok makan. Kemudian kita panggang lagi. Tetap menggunakan api atas ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu ditekan-tekan perlahan juga ya, agar setiap lapisannya menyatu. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Jika saat memanggang kita menemukan gelembung-gelembung udara seperti ini, bisa dipecahkan dengan bantuan tusuk sate ya, atau tusuk gigi juga boleh. Lalu kita panggang kembali. Lakukan hal yang sama hingga adonan habis ya. Jika teman-teman menemukan adonannya sudah mencair seperti itu jangan dipakai. Ini udah lapisan terakhir. Tada! Lapis belacannya sudah selesai. Biarkan hingga dingin, baru dilepas dari cetakan. Jangan disimpan di kulkas ya teman-teman. Ini dia lapis yang sudah dingin tadi. Akan kita lepas dari cetakan. Teman-teman juga boleh menggunakan cetakan ukuran 20 x 20 ya. Lapisnya kita potong sesuai selera teman-teman. Tara, ini dia lapis belacan khas dari Kabupaten Sambas. Cara motongnya sesuai dengan selera teman-teman aja ya. Lapis ini sangat enak. Coklatnya terasa, manisnya pas.
Ini cocok banget disajikan di saat hari raya. Tuh bisa dilihat adonnya itu basah. Selamat mencoba ya teman-teman.